UKM teater itu masuk ke seni pertunjukan. Jadi buat yang suka acting, Nah, seni-seni ya, Kak? yang punya tulang lunak juga bisa tetap berjalan sesuai dengan zamannya, makanya dinamain teater gerak. Kita fokus ke 3 divisi, itu ada aktor, ada tari, sama ada artistik. Halo Sobat Meko, welcome back to podcast Gapai, Gagasan Pemuda Akademik. Gimana nih teman-teman semua kabarnya? Sehat semuanya ya? Gak kerasa ya kita udah ada di episode keempat nih. Tentunya bakalan lebih asik lagi ngobrol-ngobrol kali ini, karena kita bakalan bahas dan sharing-sharing bersama dengan salah satu UKM yang ada di kampus IAINU Kebumen, yaitu UKM Teater Gerak. UKM Teater Gerak ini buat kalian yang suka dengan seni-seni nih, cocok banget. Jangan lupa nanti kalau kalian penasaran, tonton episode kali ini sampai akhir. Nah, tentunya juga kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Kak Faiza. Dia adalah ketua UKM teaternya. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol langsung nih sama ketua UKM Teater Gerak. Oke, kita sambut dulu ada ketua UKM Teater Gerak, Kak Faiza. Halo Kak Faiza. Halo. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang nih di podcast UKM Meko ya, Kak. Iya, beli tepuk tangan dong. Yeah. Ini sesuatu penghormatan loh bagi saya Iya, diundang ke sini. iya Akhirnya dong. saya masuk ruangan ini. Ya. Bener. Siapakah selanjutnya? Oke, BTW juga Kak Faizah ini satu angkatan ya Kak sama Siva. Betul. Semester 4. Prodi apa Kak? Aku prodi PAI. Oh ya, prodi PAI. KPI, jangan lupa join. PAI, jangan lupa join. Ya juga, bener, harus imbang. Oke, Kak, pada podcast hari ini kita bakalan bahas tentang teater gerak ya Kak, yang ada di kampus IAINU Kebumen, merupakan salah satu UKM yang ada di kampus IAINU Kebumen. Nah, teater gerak sendiri itu definisinya tuh seperti apa sih Kak? Mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu sebenarnya UKM teater tuh apa sih? Oke, UKM teater itu masuk ke seni pertunjukan. Jadi buat yang suka acting, Nah, seni-seni ya Kak? yang punya tulang lunak juga bisa. Tulang lunak gimana tuh maksudnya? Biar bisa nari-nari. Oh iya, I see. Kalau UKM teater di IAINU itu ada namanya. Apa tuh? Namanya UKM Teater Gerak. Oh, teater gerak, berarti ada definisinya? Ada. Apa itu Kak? Jadi latar belakang kenapa dinamain teater gerak tuh karena dulu yang mendirikan UKM teater itu berpikir bahwa setiap manusia itu kan dinamis ya. Yes. Nah, jadi UKM teater ini biar tetap berjalan sesuai dengan zamannya, makanya dinamain teater gerak. Oh, seperti itu definisi teater gerak. Betul. Nah, oke, pasti kan di dalam sebuah UKM tuh pasti ada divisi-divisinya ya Kak? Betul. Mungkin bisa dijelaskan tuh ada apa aja sih divisi di UKM teater gerak ini? Untuk sekarang divisi di teater itu ada 3. Kita fokus ke 3 divisi. Itu ada aktor, ada tari, sama ada artistik. Nah, itu bisa dijelasin, dijabarin tuh mungkin satu-satu tuh. Oke. Kalau aktor itu biasanya mereka yang punya topeng banyak ya. Topeng apa nih? Topeng kehidupan? Oh enggak. Jadi nanti di aktor itu lebih ke peran sih, permainan peran. Jadi kita menyesuaikan peran yang di naskah. Oke. Terus kalau divisi tari ya nari. Kita juga kerjasama sih sama Sanggar Tari di Kebumen. Oh, salah satu sanggar tari di Kebumen. Namanya apa Kak sanggarnya? Kita kolaborasi sama Sanggar Kesha. Halo Sanggar Kesha. Ya, terus lanjut. Terus kalau di divisi artistik itu dia masuknya ke tukang sih.
Tukang nggak tuh, tukang bantu-bantu ya Kak? Ya Iya, betul, emang tukang bener. bantu-bantu. Jadi nanti ada tata panggung, tata busana, tata Oh, lighting. itu masuknya ke artistik ya? Betul, itu masuknya ke artistik. Ya orang-orang yang di artistik tuh otot apa? Apa yang Otot kawat oh tulang ya, besi. ya itu otot kawat tulang besi. Iya, Sangat kuatnya. ya. Dan punya ide nggak sih? Kan kalau tata-tata gitu, apalagi tata di panggung harus ini gimana gitu nggak sih? Iya betul. Itu juga harus sesuai sama latar yang di naskahnya. Oke. Nah, kalau di UKM Teater Gerak sendiri itu ada eh, pernah cerit pernah ada cerita apa nih Kak yang mungkin bisa di sharing ke teman-teman? Cerita ya. Kalau di teater tuh diklaimnya ini ya, orang yang masuk teater tuh orang gila gitu. Humoris bukan sih, gila. Oh, orang gila. Ya kebanyakan stres ya, terus akhirnya masuk teater tambah stres ya. Jadi itu ya apa sih jenisnya? Mendalami peran. Mengekspresikan diri ya, tempat buat mengekspresikan diri ya. Ya. Nah, kalau teater gerak ini kan banyak macam-macamnya ya Kak. Dan kemarin juga sempat ada di kampus kita pertunjukan seni gitu. Ya, Nah itu betul. ada kolaborasi lain nggak sama mungkin dari UKM teater di kampus lain gitu? Kalau kolaborasi, kita kemarin ngadain kolaborasi sama UKM Teater UPB. Hmm, UKM ya, Teater UPB kemarin itu judulnya Kamit. iya, Nah itu aku yang meranin. iya ini juga jadi pemeran Ya, ketua juga pemeran main di dalamnya juga ya Kak ya. ya betul. Nah kalau di UKM Teater UPB itu kalau boleh tahu mereka namanya apa? Kan kalau di sini gerak nih, kalau Uh-uh. mereka apa? Kalau di UPB itu namanya teater rasa. Oh teater rasa, Ya, pakai rasa, pakai rasa ya. pakai perasaan. Kalau dia itu enggak gedebuk-gedebuk deh. Iya, Yang yang penting penting gerak. gerak. Nah kan kemarin sempat ada pertunjukan seni juga di auditorium Yainu ya Kak. Iya Itu betul. tadi katanya judulnya Kamit. Boleh Yes. diceritain mungkin apa sih Jadi sebenarnya ceritanya? jadi kamit itu di makna yang tersirat di dalam naskah kamit itu, kalau di desa itu kan biasanya ada kondangan-kondangan gitu kan. Iya, iya. Nah, biasanya kalau orang kondangan itu gantian gitu. Jadi misal kamu lagi punya hajat nih, Heeh, terus heeh. aku kondangan ke kamu. Iya. Jadi nanti kamu ngebalikin ke aku juga gitu. Oh, iya 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 Nah, iya. kayak gitu. Itu isinya kayak gitu. Dan kamu juga ikut peran di sana sebagai apa? Aku sebagai Sari, anak SMP. Masih cocok emang nih jadi anak SMP nih. Oh, anak SMP pun cocok. Dan ada pesan apa di balik pementasan yang berjudul Kamit itu, Kak? Pesannya eh untuk kita ngasih sesuatu ke orang lain itu kita jangan mengharap imbalan. Jadi ikhlas gitu ya kalau Betul. ngasih sesuatu apapun gitu ya. Ya. Dan jangan gengsi ketika kita nggak punya, terus kita menghalalkan segala cara buat gimana biar bisa ngebalikin dengan apa ya, dengan seimbang, dengan sama gitu. Padahal kita nggak punya. Itu kan sesuatu yang dipaksakan ya. Yang dipaksakan tuh nggak baik kan Iya ya. benar. Apalagi kemarin kayaknya saya juga nonton nih sampai yang nyolong itu ya Kak ya, buat mau balikin itu nggak punya uang, kepepet terus malah jadi mencuri gitu ya Kak. Itu Betul. kan malah perbuatan yang nggak baik juga. Ya. Jadi apa adanya aja gitu Betul. ya. Oke, seru banget. Besok lagi kalau ada pementasan seni dari UKM Teater Gerak, kalian bisa nonton. Udah ada agenda belum nih Kak? Sekarang lagi proses bikin naskah sih, karena kita mau ada produksi. Nah, besok kalau udah tampil, teman-teman harus nonton, oke? Ditunggu ya, coming soon. Iya, coming soon nih, udah dibocorin sama ketuanya langsung loh. Nah, kan tadi di UKM Teater Gerak ini ada beberapa divisi ya, Kak? Ya, Di antaranya ada tari, aktor, dan juga artistik. Nah,
misal ada anak yang mau ikutan teater gerak tapi dia tuh bener-bener awam gitu. Nah, itu gimana? Apakah nanti di dalam teater gerak ada pelatihannya atau bagaimana? Jadi nanti buat rekrutmen ya, Mm-mm. rekrutmen anggota baru yang mau masuk ke teater, nanti itu ikut workshop. Iya. Nah, nanti di workshop itu dibekali eh, materi-materi tentang keteateran, ada keaktoran, terus tata panggung. Nanti panggungnya lebarnya berapa, panjangnya berapa, itu nanti dijelasin di workshop itu. Berarti workshop itu diadakan pas awalan rekrutmen itu ya, Kak ya. Betul. Jadi mereka dilatih dulu, nanti Yes. juga lama-lama berbaur. Berbaur dengan kegilaan. Iya, jadi adaptasi sendiri udah jadi ya ahli dengan sendirinya gitu ya, Iya. Kak. Cuma emang kalau untuk aktor itu emang sulit ya. Iya, kan nggak semuanya pinter acting tuh. Ya. Nanti jadi ada hari pertama, biasanya itu workshop itu 3 hari ya. Mm-mm. Hari pertama itu materi keteateran, hari kedua nanti kita itu lebih ke fokusnya ke olah rasa, olah tubuh, sama olah vokal. Hmm. Nah, nanti di olah tubuh kita biasanya stretching dulu. Wow, stretching biar lemes ya. Betul. Ini kan nanti kalau aktor tuh biasanya dia juga ini kan pakai gerakan tubuh gitu. Mm-mm. Nah, nanti olah tubuh, terus habis itu olah vokal. Karena kalau di teater itu kita nggak pakai mic, nggak pakai mic ya. Jadi itu literally suara. Ngandelin suara bener-bener pure gitu ya, Kak ya. Yes. Nggak pakai bantuan alat-alat. Oke. Terus setelah itu nanti ke olah apa tadi? Olah rasa, Iya, olah olah. vokal, olah rasa ya. Olah rasa itu tujuannya itu buat adaptasi sama aktor yang di naskah. Jadi nanti ada naskah, kita meranin satu tokoh. Nah, kita harus menjadi tokoh itu kan. Nah, itu bagian yang sulit sebenarnya. Iya. Diolah rasanya. Nah, itu perlu latihan yang ekstra sih. Mendalami perannya gitu ya, Kak. Betul. Bahkan ada yang dulu ya, ini pernah kejadian tuh alumni dari teater gerak. Jadi meranin tokoh yang apa ya, disebut difabel lah, Mm-mm. yang nggak punya kaki gitu Iya, kan. iya. Nah, itu sampai dia itu masuk ke kelas, itu kakinya bener-bener dililit pakai apa sih, kain kasa. Iya, Terus dia iya. pakai tongkat. Biar nanti kalau mau tampilnya kebiasa gitu, udah kebiasa. Iya, Sebegitu effortnya. iya sampai kayak Wow. gitu. Jadi dan setelah penampilan ya, Mm-mm. itu lepas dari tokohnya itu juga susah. Iya. Jadi Oh, harus wow. ada pendampingan buat aktor. Iya, iya. Itu keren banget loh, Kak. Kayak di syuting-syuting film yang emang besar. Biasanya kan kalau film-film Indonesia atau luar negeri nih, aku juga pernah dengar juga. Kalau mau meranin yang bener-bener jadi seseorang yang ada di naskah itu, ya kayak gitu. Difabel ya kalau difabel gitu belajar jadi difabel beneran. Nanti kalau udah selesai tampil, mau sembuhnya juga agak susah, harus ada pendampingan juga. Iya, gitu. bener. Keren banget loh. Terus juga pernah ada jadi kemarin itu kan sempat COVID ya. Iya. Nah, itu sebelumnya udah latihan udah bedah naskah, udah mendalami aktor gitu kan. Sampai di mana COVID itu benar-benar nggak bisa tampil kan, nggak bisa pentas gitu, nggak bisa pentas. Terus sampai akhirnya tuh peran itu tuh kebawa sampai ke rumah emosinya. Jadi di rumah tuh dia emosi aja sama istrinya. Wow, sampai sebegitunya ya. Iya, terus akhirnya mau nggak mau ya udah pentas walaupun nggak ada penonton di situ. Bener-bener nggak ada karena pas itu kan COVID. Wow, buat itu ya, mungkin buat mengekspresikan dirinya biar nggak ditahan-tahan terus gitu kah? Betul. Wow, keren. Sebenarnya banyak banget cerita
tentang seni-seni di teater ini ya Kak, keren Ya, banget. Apalagi yang ini tentang aktor, kan nggak semuanya jago acting, olah rasa juga itu yang paling penting ya. iya betul. Oke. Sebenarnya bisa dilatih sih, tapi ya harus tekun ininya Mm-mm-mm. latihannya. Bener. Juga semua orang kan nggak langsung bisa juga kan ya. Mereka Iya, juga belajar, dilatih gitu kan. betul. Kalau satu pementasan itu biasanya tuh latihan sampai 6 bulan. Wow. Itu udah maksimal. Berarti hamin 6 bulan itu udah latihan-latihan terus-terus gitu ya? Ya. Karena kan juga menyesuaikan waktu aktor kan, nggak Mm-mm. semuanya bisa di waktu yang sama. Kalau kemarin nih di Kamit butuh latihan berapa bulan Kak? Kalau di Kamit itu 3 bulan. Di Lumayan Kamit juga. 3 bulan lebih lah. Jadi waktu itu latihan udah 2 bulan, terus udah waktunya buat pentas kan waktu Mm-mm. itu. Cuma ternyata setelah dilihat di Gladi Kotor, ini belum maksimal. Akhirnya ditambah latihannya 1 bulan lagi. Oh gitu, jadi harus emang bener-bener siap ya Kak, Iya betul. biar nggak kelihatan apa ya, actingnya harus natural gitulah ya. Ya harus natural. Kemarin juga ada yang orang gila kan? Heeh, di Kamit itu ya, Ya, itu bener-bener mendalami peran loh Kak, ya aku itu sangat lihatnya. mendalami peran banget. Keren, itu bukan dari kampus kita ya kayaknya. Bukan, itu dari UPB. Oh, keren itu keren, bener-bener bisa nggak malu gitu ya Kak ditonton sama banyak orang. Kalau jadi aktor tuh rat malunya harus hilang. Oh, harus nggak punya malu ya. Ya, harus malu-maluin. Iya, harus malu-maluin. Baik teman-teman, seru banget ya cerita dari Kak Faiza ini. Dan sebelum kita closing bisa kasih kata-kata atau quotes nih Kak Faiza, silakan. Oke, buat kalian yang punya minat bakat ya, jangan pernah ragu untuk mencoba ya, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Yes, betul Ya. banget. Jadi buat kalian nih jangan fokuslah pada tujuan bukan hambatan. Jadi buat kalian yang punya minat bakat jangan pernah ragu walaupun hambatan-hambatan itu selalu berdatangan. Wow. Yang penting gasin aja Ya, dulu gitu betul, ya Kak. gasin aja dulu. Oke baik teman-teman Sobat Meko semuanya, mungkin sampai di sini saja dulu podcast kita hari ini. Dan jangan lupa untuk terus stay tune di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.